Banyak dari masyarakat yang mengatakan dan menyampaikan ke saya selentingan yang saya dengar. Siap. Mas Muhyi ini aji mumpung, cari muka, fokusnya di bidang kesehatan. Ya. Tapi yang Anda urus bidang kependudukan, ya, urusan jalan, ya. Saya semakin curiga bahwa DKR ini hanya dijadikan alat dan juga kendaraan untuk mewujudkan keinginan Anda menjadi anggota dewan. Oke. Itu bagaimana Anda menanggapi? Jadi memang betul Pak Bedrus. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah 2024 akan mencalonkan? Iya, saya akan mencalonkan. Belak-belakan seperti itu? Iya, belak-belakan. Walaupun pendaftaran sampai saat ini belum dimulai? Saya sampaikan, memang saya sampaikan. Oke, begitu pede Anda? Iya, sangat pede sekali dengan arah perjuangannya. Saudara, Muhyi DKR, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat Kabupaten Bangkalan secara belak-belakan akan mencalonkan diri dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan tahun 2024. Yang menjadikan saya penasaran, apa sih yang menjadi nilai tawar sehingga rakyat Bangkalan harus memilih Muhyi DKR untuk menjadi wakil rakyat di putaran pemilihan legislatif di tahun 2024. Langsung saja saya sapa. Apa kabar Bang Muhyi? Alhamdulillah sehat. Baik, seperti biasa, selalu progresif. Semakin bertenaga ya? Siap. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu ngobrol di 0% Podcast. Anda secara terang-terangan dan belak-belakan akan mencalonkan diri dalam putaran pemilihan legislatif DPR di tahun 2024. Pertanyaan saya sederhana. Siap. Apa sih yang menjadi nilai tawar sehingga saya dan masyarakat Bangkalan harus memilih Muhyi sebagai wakil rakyat? Ya. Apa nih? Terima kasih Mas Badrus. Saya juga terima kasih telah diundang ke 0% Podcast. Ini sebuah kehormatan bagi saya karena yang hadir di sini ini banyak orang-orang penting. Jadi walaupun saya bukan orang penting nih, saya berkesempatan hadir di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Badrus tadi, apa sih alasan orang kenapa harus memilih Muhyi untuk pemilu legislatif tahun 2024? Sebenarnya berangkat dari historical bahwa di tahun 2019 kemarin saya juga sudah terang-terangan maju sebagai calon legislatif. Jadi historicalnya udah ada dari dulu Mas Bedrus. Dan itu menjadi progres saya, kemarin memang belum terpilih. Dan harapan saya di 2024 ini apa yang menjadi cita-cita untuk mengabdi pada masyarakat ini bisa terwujud. Nah, apa sih alasan orang untuk kenapa saya harus memilih Muhyi, kan begitu? Ya, saya nih. Ya, sebagai apa nih? Saya kenapa sih harus milih Mas Muhyi? Gitu kan. Jadi yang menjadi visi besar saya adalah Dewan Perwakilan Rakyat ini selama ini dianggap sesuatu yang sangat eksklusif sekali. Eksklusif yang bagaimana itu? Jadi masyarakat sulit mengakses karena ini pejabat gitu, sulit untuk berkoordinasi gitu. Jadi cita-cita besar saya ini bagaimana menjadikan DPRD ini lembaga legislatif ini sebagai lembaga yang terbuka, transparan dan merakyat gitu. Nah, itu. Terus daya tawar apa? Apa yang saya tawarkan untuk masyarakat? Nah, itu. Saya berangkat dari dulu ketika 2019 mencalonkan diri menjadi anggota legislatif ini berangkat dari bawah. Jadi saya bukan berangkat dari orang kaya yang punya dana besar, anggaran besar untuk mencalonkan diri sebagai legislatif sebagaimana persepsi masyarakat bahwa untuk menjadi anggota legislatif ini harus banyak modalnya gitu. Wah, betul. Nah, tapi saya tidak seperti itu. Dari dulu saya memang tidak punya background kekayaan atau background keluarga yang mapan, enggak. Saya berangkat dari bawah, orang biasa-biasa saja, tapi saya berangkat dari pengabdian dan perjuangan. Sebenarnya sangat sederhana Mas Bedrus. Saya menawarkan bahwa saya ini siap mengabdi, siap memperjuangkan masyarakat. Mempermudah masyarakat dalam berbagai urusan yang bisa saya tangani dan bagaimana menebar manfaat sebanyak mungkin gitu. Dan kebetulan saya juga bergerak di bidang sosial. Dari sosial ini saya memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa saya akan mengabdi dan memperjuangkan Anda. Tapi saya tidak mampu membayar Anda. Nah, itu sederhananya Mas Bedrus. Oke. Apakah
Anda yakin ketika tadi ada kata-kata bayar gitu ya, Ya. tidak bisa dipungkiri masih banyak yang menggunakan cara-cara seperti itu. Betul. Apakah Anda yakin dan seyakin apa Mas Muhyi apabila tidak menggunakan yang bayar-bayar tadi ini bisa terpilih? Modal visi dan misi aja gitu. Betul. Terpilih atau tidak terpilih itu adalah kembali lagi kepada masyarakat. Nah, apakah modal pengabdian dan perjuangan ini bisa menjadi alasan masyarakat untuk memilih saya? Itu saya kembalikan lagi kepada masyarakat. Tinggal dilihat saja bagaimana bentuk perjuangan saya, bagaimana portofolio pengabdian saya. Jika itu memang cukup untuk dijadikan alasan untuk memilih saya, mari sama-sama berjuang dengan saya. Oke, sebentar. Sewaktu pada tahun 2019 itu sudah menjabat sebagai ketua DKR. Betul. Jauh sebelum itu atau bagaimana? Nah, jadi saya mulai menjabat ketua DKR itu di tahun 2017. Di tahun 2017. Tidak terpilih pun di tahun 2019 tetap aktif di DKR. Tetap aktif karena begini, DKR ini Mas Bedrus itu kan mulai dari 2008. Gitu. Semenjak waktu itu masih Menteri Kesehatannya itu Ibu Siti Fadilah Supari, dan beliau yang membentuk DKR ini sebagai lembaga penyeimbang, organisasi penyeimbang pemerintah. Nah, dan mulai sejak itu juga saya sudah aktif di kegiatan sosial yang utamanya di bidang kesehatan ini. Enggak, pertanyaan saya, sewaktu Anda gagal di tahun 2019, kalau DKR ini dijadikan satu kendaraan dan alat untuk bisa terpilih dan mencuri perhatian masyarakat agar bisa lolos dan terpilih sebagai anggota dewan, otomatis dari tahun 2019 Anda kan sudah tidak aktif lagi di DKR. Betul. Nah, Tapi sampai saat ini aktif. ya, tetap aktif. Jadi begini, Mas Bedrus. Konsepnya bukan saya menggunakan DKR untuk terpilih, bukan. Nah, terus Tapi kegiatan sosial ini, kalaupun ini bisa dijadikan alasan orang untuk memilih saya terhadap pengabdian saya di DKR ini untuk melayani masyarakat, untuk membantu masyarakat itu, misalnya terpilih, ini saya anggap bonusnya saja ini dari kegiatan sosial kemanfaatan yang saya lakukan untuk masyarakat. Gitu. Jadi ambisinya banget untuk jabatan itu sebenarnya itu tidak terlintas di pikiran saya. Tapi bagaimana kalau nanti ketika masyarakat mempercayakan saya, memilih saya sehingga akhirnya saya terpilih, kemanfaatan untuk masyarakat ini bisa lebih luas lagi. Ya. Jadi bukan sebuah kendaraan DKR ini. DKR ini adalah organisasi sosial murni, non profit gitu loh. Saya tidak punya hal lain yang bisa saya lakukan selain kegiatan sosial. DKR lah ini tempat saya untuk mengabdi itu. jadi terpilih atau tidak terpilih pun DKR tetap akan Jalan. menjalani. Iya. Oke, Nggak ada masalah. Baru-baru ini Mas Muhyi juga menyelesaikan pendidikan S1 ya. Ya, betul. Kenapa kok masih kuliah? Jadi literasi keilmuan, referensi keilmuan itu sebenarnya tidak terbatas di usia ya. Jadi bahkan saya masih berencana untuk kuliah lagi gitu loh. Jadi literasi keilmuan saya harus terus saya tambah untuk menambah perspektif keilmuan juga. Jadi di situ juga menambah literasi saya, juga pengetahuan saya. Untuk apa? Untuk kemanfaatan. Jadi ilmunya itu bukan untuk cita-cita jadi apa, enggak. Jadi ilmu ini kan kita tahu bahwa tidak ada jeleknya kita menuntut ilmu. Nah, itu untuk pengetahuan, tambahan pengetahuan saya dan literasi saya saja. Begitu. Jadi lulusan tertua ya? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah tertua. Betul. Ketika saya WA, Mas Muhyi, lulusan tertua. Wah, betul sekali, gitu kan? Betul. Oke, saya semakin penasaran dan saya ingin tahu lebih dalam alasan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Tadi, DKR ini adalah bentuk pengabdian saya terhadap masyarakat. Jika untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan, ini kan untuk mengabdi juga. Betul. Kalau keinginannya hanya untuk mengabdi, murni untuk mengabdi, kenapa tidak difokuskan di DKR saja? Nah, jadi begini, DKR ini skupnya kan terbatas, kemanfaatannya terbatas. Nah, jika saya masuk ke dalam dan ke legislatif, di sana legislatif ini bisa membuat perda, jadi kemanfaatannya lebih luas gitu loh. Jadi lebih mudahnya begini, powernya itu lebih gede gitu loh. Dengan jabatan ini, dengan kapasitas ini, tentunya harapan saya kemanfaatan yang selama ini saya lakukan lewat DKR ini bisa lebih meluas lagi, manfaatnya lebih banyak lagi. Kan saya tekankan dari awal bahwa semua kegiatan saya itu lebih kepada dua hal, kemanfaatan dan kemudahan bagi masyarakat. Oke, baik.
Mas Muhyi, banyak dari masyarakat yang mengatakan dan menyampaikan ke saya selentingan yang saya dengar. Siap. Mas Muhyi ini aji mumpung, cari muka, fokusnya di bidang kesehatan. Ya. Tapi yang Anda urus bidang kependudukan, ya, urusan jalan, ya. Saya semakin curiga bahwa DKR ini hanya dijadikan alat dan juga kendaraan untuk mewujudkan keinginan Anda menjadi anggota dewan. Oke. Itu bagaimana Anda menanggapi? Jadi memang betul Pak Bedrus, Mas Bedrus. Jadi selama ini masyarakat itu menganggap bahwa organisasi yang saya geluti, kegiatan yang saya geluti, semuanya serba bisa gitu loh. Nah, sebisa mungkin setiap keluhan masyarakat itu saya mencoba mengakomodir sesuai dengan kemampuan saya. Walaupun fokus saya di bidang kesehatan, masyarakat selalu beranggapan ini serba bisa gitu loh. Jadi sering banyak masyarakat datang ke rumah, baik melalui WA atau telepon gitu. Permasalahan yang terjadi itu mereka sampaikan. Dan saya tidak tega untuk menolak apa yang mereka sampaikan itu. Tidak tega atau cari muka? Dari kalau cari muka, kegiatan sosial ini berjalan begitu lama gitu loh. Jadi kalau cari muka mungkin temporer ya gitu. Jadi kondisional ini cari muka karena keinginannya untuk mencalonkan diri. Tapi kegiatan ini sudah lama gitu. Jadi ada historicalnya, ada runutnya gitu loh. Setiap kegiatan yang saya lakukan, saya bantu masyarakat, saya tidak pernah ada tendensi finansial. Yakin sekali. Rp1.000 pun silahkan sampai saat ini. Monggo, alhamdulillah saya masih clear dengan hal-hal yang semacam Jangan itu. sampai terjebak dengan pernyataan sendiri loh. Alhamdulillah, semoga kegiatan saya dan pekerjaan saya terus berjalan sehingga bisa seimbang untuk kegiatan sosial saya berjalan sebagaimana mestinya dengan tetap pada prinsip saya bahwa saya non finansial, jadi tidak ada tendensi finansial. Dan untuk kegiatan pekerjaan saya jalankan di momen-momen ketika saya tidak berkegiatan sosial. Jadi tetap proporsional. Ketika saya harus bekerja untuk nafkah saya dan keluarga saya. Ketika saya ada waktu luang, saya sempatkan untuk berkegiatan sosial dan membantu masyarakat. Kalau saya dibilang serba bisa, enggak juga. Tapi apa yang menjadi keinginan masyarakat, kesulitan masyarakat, saya berupaya mencari jalan. Masalah tanah, saya kesulitan ini, saya mau bikin SPPT misalnya, saya cari jalannya. Ini gimana sih jalannya? Bukan saya cari muka, tapi bagaimana mempermudah mereka. Karena kita tahu eranya ini kan sekarang era digital, semuanya mudah diakses gitu loh. Nah, maka dari itu dengan kemampuan saya coba mengakses itu untuk membantu masyarakat. Begitu. Oke, baik. Pendaftaran untuk calon anggota dewan ini kan masih tanggal 24 April ya kalau nggak salah ya, kurang lebih 2 bulan lagi. Sejumlah teman-teman yang akan mencalonkan diri di putaran legislatif tahun 2024 ini sepertinya masih ngerem-ngerem nih Mas. Iya. Masih belum menyatakan secara belak-belakan seperti Mas Muhyi ini. Anda kenapa belak-belakan seperti itu? Yakin apa? Yakin tidak yakin itu sebenarnya bukan tendensi bagi saya. Tapi bagaimana saya menyampaikan bahwa ada arah perjuangan yang sedang saya perjuangkan. Gitu loh. Jadi memang dari dulu, dari 2019 konsep politik saya itu, berpolitik saya itu adalah politik terbuka gitu loh. Kenapa harus ditutup-tutupi? Lawang saya juga dalam rangka kebaikan juga, membawa kemanfaatan gitu loh. Akan saya sampaikan kepada masyarakat. Tidak terpilih pun saya sampaikan juga. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah 2024 akan mencalonkan? Iya, saya akan mencalonkan. Belak-belakan seperti itu? Iya, belak-belakan. Walaupun pendaftaran sampai saat ini belum dimulai? Saya sampaikan, memang saya sampaikan. Oke, begitu pede Anda? Iya, sangat pede sekali dengan arah perjuangannya. Bukan pede dengan apakah orang akan pilih saya? Belum tentu, gitu loh. Semuanya itu saya anggap bonus saja. Kalau memang terpilih itu bonus. Dan ini sebuah amanah besar bagi masyarakat bahwa saya akan memperjuangkan mereka dan akan mengabdi buat mereka, buat masyarakat. Ini direkam loh Mas? Enggak ada masalah. Kalau dituntut nanti gimana? Apanya dituntut? Saya tidak melanggar apa-apa. Janji-janjinya tadi itu mengapa untuk masyarakat pas nanti menghilang kalau itu menjadi portofolio bagi masyarakat, historical bahwa apa yang direkam saat ini adalah sebuah memori bagi masyarakat. Kita lihat saja kalau nanti saya berkhianat terhadap apa yang saya sampaikan ini, masyarakatlah yang akan menjadi musuh saya paling utama nantinya gitu loh. Baik Mas Muhyi, bicara lagi soal DKR dan pengabdian Anda di Dewan Kesehatan Rakyat Kabupaten Bangkalan. Kemarin rame nih soal kantong darah dibuang berserakan, yang kemudian sampai saat ini masih saja terus bergulir soal UHC.
Apakah sejauh ini DKR ini belum cukup mampu untuk menyelesaikan itu semua, atau ada problem lain yang ditemukan sehingga hal tersebut terus saja bergulir dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat Kabupaten Bangkalan? Betul. Seperti tadi, DKR ini organisasi sosial non-profit dengan kemampuan yang terbatas pula, gitu loh. Terbatas seperti apa nih? Jadi sebagai organisasi kemasyarakatan, dia tidak punya kapasitas lebih untuk memproses atau menjustifikasi atau memberikan komentar berlebih atau memberikan opini-opini yang berlebih terhadap sebuah konteks permasalahan. Oh gitu. Ya, jadi kita tetap ada pada porsi yang proporsional. Bagaimana, di mana posisi kita, bagaimana kita menyikapi, tidak dalam rangka untuk memojokkan seseorang, tapi kita tetap memberikan atensi. Jadi terkait kemarin isu yang lagi viral terkait dengan kantong darah, saya tetap memberikan atensi itu, gitu loh. Kepada pihak terkait saya juga sudah sampaikan, teman-teman media juga bertanya, saya juga sampaikan bagaimana kapasitas kita. Tentunya ini menjadi sebuah atensi bahwa terkait dengan limbah medis, sampah medis ini juga sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya, maka dari itu kita juga sudah menyampaikan beberapa inputan kepada pihak terkait agar hal semacam ini jangan sampai terulang lagi, gitu loh. Dan hal-hal lain kalau memang perlu ada tindakan tegas, misalnya seperti punishment atau apapun bentuknya, teguran atau apapun bentuknya yang memang perlu dilakukan, silahkan dilakukan. Nah, seperti itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan UHC ini. UHC ini memang DKR dan saya khususnya memang selama ini sebelum Bangkalan UHC memang saya sudah lama memperjuangkan itu. Karena banyaknya manfaat, kembali lagi pada manfaat. Ketika UHC ini manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Bangkalan akan sangat luar biasa. Saya bilang kemarin ketika peresmian, kenapa saya ngotot sekali agar UHC ini segera terrealisasi di Bangkalan? Karena dengan UHC ini masyarakat Bangkalan akan merdeka di bidang kesehatan. Karena kendala paling utama ketika masyarakat belum UHC dulu, itu kan masyarakat harus mendaftar mandiri, harus bayar ketika tidak punya manual, tidak punya. Tapi problemnya sampai sekarang masih banyak itu. Betul. Itu kenapa itu? Itu memang menjadi harus evaluasinya berkala. Jadi nggak bisa kita sudah UHC terus kita terus tidak ada evaluasi, tetap harus ada evaluasi berjalan. Kalau menurut Mas Muhyi, apakah masyarakatnya yang kurang up to date menyadari tentang proses dan prosedur, ataukah dari pemerintahnya yang kurang ini? Jadi dua fungsi itu sama-sama sama. Jadi ada dua. Pemerintah juga masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi. Masyarakat juga euforianya memang luar biasa, gitu loh. Dengan adanya UHC ini, hampir semua vaskes, rumah sakit, puskesmas itu membludak banget, gitu loh. Dan ini memang sudah saya prediksi dari awal. Karena sebelum di Bangkalan UHC, saya memang di beberapa daerah lain yang sudah UHC saya sudah studi banding sebelumnya, gitu loh. Problem apa yang menjadi titik poin? Nah, jadi masyarakat datang ke vaskes dan kesiapan vaskes baik dari segi SDM, sarpesnya, bahkan di rumah sakit sendiri itu sudah mengantisipasi itu dengan penambahan bed yang begitu banyak. Masyarakat tingkat kedatangannya ke rumah sakit dan puskesmas juga meningkat luar biasa dengan adanya UHC. Tapi biasanya itu hanya di awal saja. Setahun pertama biasanya seperti itu, tapi ketika sudah berjalan itu lebih dari setahun biasanya enggak seperti itu lagi. Sekarang kan udah lebih dari 1 tahun. Belum tak? Baru 5 bulan. Oh, baru 5 bulan? Iya. Oh iya, oke. Baik, Mas Muhyi, ini saya temukan sendiri nih. Saya temukan sendiri dan akan saya tanyakan sebagai jawaban terhadap diri saya sendiri. Benar atau tidak, ketika kita pakai UHC nih, ada timing tertentu nggak di rumah sakit itu? Kita pakai UHC nih, kalau sudah lebih dari 3 hari, pasien belum pulih, ini diminta untuk pulang sama dokter. Oke, siap. Itu banyak saya temukan. Oke. Itu bagaimana? Saya akan jawab. Yang perlu dipahami masyarakat adalah UHC ini programnya. Ketika masyarakat mendaftar UHC, dia akan didaftarkan oleh pemerintah daerah sebagai peserta BPJS kelas 3. Jadi artinya ketika dia menjadi peserta BPJS kelas 3, perlakuannya sama dengan peserta BPJS yang lain. Yang membedakan hanya kelas kamarnya saja. Terkait dengan pelayanan semuanya sama. Jadi bukan program yang berbeda. Dengan BPJS dan UHC apakah berbeda? Sama itu. Jadi UHC ekuivalen dengan BPJS. Nah, jadi daftar UHC nanti daftarkan ke BPJS. Oke, paham kalau soal itu. Nah, terkait pasien belum pulih betul. Diminta untuk pulang. Itu bagaimana ya? Nah, apakah pada dasarnya membeludaknya pasien? Oh, tidak.
Pulangnya pasien itu tetap mengacu pada hasil observasi medis. Dan di BPJS tidak ada pembatasan hari rawat. Itu perlu dicatat. Jadi Di BPJS tidak ada. pembatasan hari rawat. Oke. Kalau memang 3 hari ini tidak sembuh dan memang kompetensi dari Vaskes misalnya di puskesmas nggak mampu misalnya nih, kompetensinya nggak ada, dia harus dirujuk gitu loh. Tidak serta merta terus 3 hari harus pulang itu isu sebenarnya udah lama, isu lama sebenarnya, isu klasik, dan itu sudah kita bahas berkali-kali dengan pihak rumah sakit dan pihak BPJS, dan memang tidak ada pembatasan hari rawat itu nggak ada. Kalau terjadi seperti itu bisa disampaikan gitu loh kepada pihak terkait. Nah gitu loh, karena nggak ada di BPJS nggak ada pembatasan hari rawat. Jadi memang mengacu terhadap hasil dari dokter begitu ya. Betul. Oke, Mas Muhyi, ini kan masih lama Mas Muhyi. Iya. 2024 ini kan masih lama ya. Betul. Kan? Anda sudah tancap gas dari sekarang secara terbuka, secara belak-belakan bahwa saya akan mencalonkan diri menjadi calon Dewan Perwakilan Rakyat Ya. Kabupaten Bangkalan. Nah, pertanyaan saya sederhana. Seandainya Anda tidak terpilih, Iya. apakah DKR akan tetap dilanjutkan? Betul. Terima kasih Mas Petrus. Jadi pertanyaan ini sebenarnya dulu pernah ditanyakan di tahun 2019 Mas Petrus. Oke. Apakah ketika nanti sampean tidak terpilih, kegiatan sosial Anda akan berjalan? Berjalan. Karena bentuk pengabdian ini ketika saya mencalonkan diri, ini kan saya bilang tadi, ini saya anggap bonus saja. Kalau terpilih berarti Kalau amanah. bisa jadi yang di tahun 2019 itu, nih saya masih mau ngincer tahun 2024 nih. Ini kan saya jalankan dulu nih buat kendaraan, kan bisa jadi begitu. Ya itu kalau tendensi, kalau kita hitung-hitungan seperti itu. Tapi karena tendensi saya tidak seperti itu, akhirnya saya los saja. Tidak terpilih pun ya nggak ada masalah. Tidak stres ya? Enggak, biasa saja. Tidak berlibur keluar. Enggak, biasa saja. Jadi dulu itu jangan-jangan nanti kamu stres nih. Iya, Gak kan? isi going malah waktu itu saya. Tidak terpilih teman-teman, kamu biasa aja karena memang saya nggak ada beban. Saya nggak harus mengeluarkan budget misalnya sampai miliaran seperti yang biasa terjadi secara umumnya itu. Enggak juga, jadi saya tidak secara materi saya nggak rugi juga gitu loh. Jadi tim saya juga solid gitu loh. Jadi kegiatan sosial move on aja terus jalan Oke. aja. Gitu. Sebelum kita tutup podcast ini, seyakin apa Anda untuk dipilih oleh masyarakat? Kalau bicara yakin dan tidak yakin seperti tadi, saya kembalikan pada masyarakat. Iya, seyakin apa? Ya, saya tetap optimis ya. Sebagai bagian dari perjuangan, saya optimis bahwa perjuangan ini bagian dari ikhtiar saya untuk membawa kemanfaatan dan kemudahan bagi masyarakat. Seperti yang saya lakukan di bidang sosial ini kan tidak hanya terbatas di kesehatan saja gitu loh. Apapun yang saya mampu lakukan akan saya lakukan gitu loh. Misalnya contoh masyarakat nih di bidang kependudukan misalnya perlu KTP, KK, akte lahir, saya bantu gratis semuanya wis. Nggak usah bayar-bayar karena apa? Saya berangkat dari pengabdian dan berusaha untuk selalu ikhlas gitu loh. Ada berapa anggota sih Mas di KR ini? DKR di seluruh kecamatan, DKR ini Kabupaten Bangkalan kan lengkap ini, di semua kecamatan ada. Kalau sekitar aktif ya, yang aktif ya itu sekitar 200-an ada. Yang tidak aktif? Yang tidak aktif kalau dulu sampai 400. Sampai 400 ya. Oke. Sebelum kita tutup podcast ini, saya ingin Mas Muhyi memberikan pesan ataupun kesimpulan ya dari obrolan kita ini. Apa yang penting untuk didengarkan oleh masyarakat bahwa tahun 2024 Mas Muhyi adalah calon yang proporsional, yang ideal untuk menjadi wakil rakyat. Terima kasih Mas Petrus. Sebagai closing statement saya bahwa lihatlah calon-calon figur-figur calon pemimpin Anda yang akan berlaga nanti di pemilu 24 ini dari portofolionya, sejarahnya, bagaimana bentuk pengabdiannya, bagaimana bentuk perjuangannya, itu bisa menjadi dasar masyarakat untuk memilih si calon ini gitu loh. Dan mari kita bersama-sama mengedukasi masyarakat bahwa money politik ini pelan-pelan mari kita kikis. Mari kita edukasi masyarakat agar cerdas, agar kemanfaatan dari lembaga legislatif ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dan bisa membawa kemanfaatan yang lebih buat masyarakat, terutama di Bangkalan ini. Begitu. Luar biasa, Mas Muhyi. Terima kasih ya sudah hadir dan ngobrol di 0% Podcast. Nanti kalau sudah pencalonan akan saya undang lagi. Siap. Apakah kata-katanya sama atau tidak dengan apa yang kita rekam hari ini dan bagaimana visi dan misi selengkapnya. Siap. Jadi masyarakat di Kabupaten Bangkalan, misalkan Mas Muhyi ini nanti terpilih dan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam rekaman video ini,
bisa di screenshot ya, dan bisa disebarkan dan dituntut. Siap. Benar ya. Siap. Jadi nggak usah dipilih lagi deh tahun-tahun berikutnya. Siap. Gitu. Segala konsekuensi dari setiap perjuangan tentu ada konsekuensinya. Oke. Jika saya berkhianat kepada masyarakat, tentunya masyarakat yang aja Hati-hati jadi loh musuh Mas. saya. Kedua 2024 ini banyak pemilih pemula loh. Siap. Banyak pemilih yang mulai melek dia sudah paham digital loh. Betul. Hati-hati loh. Siap. Awas jangan sampai ingkar dengan apa yang Siap. diucapkan. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat dan sukses selalu Mas Amin. Budi. Amin.